Saudara terkasih, selamat pagi, berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Rabu 19 Agustus 2020. Kita awali permenungan kita pagi ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan Injil diambil dari Injil Matius bab 20 ayat 1 sampai 16a. Salam sukacita, semoga saudaraku semua dalam keadaan sehat dan jangan lupa untuk selalu bahagia. Saudaraku terkasih, kita mendengar pewartaan hari ini tentang sistem pembagian upah yang menurut para pekerja tidak adil. The kingdom of heaven is like unto a man that is an householder, which went out early in the morning to hire laborers into his vineyard. And when he had agreed with the laborers for a penny a day, he sent them into his vineyard. And he went out about the third hour, and saw others standing idle in the marketplace, and said unto them, Go ye also into the vineyard, and whatsoever is right I will give you. And they went their way. Again he went out about the 6th and 9th hour, and did likewise. And about the 11th hour he went out, and found others standing idle, and saith unto them, Why stand ye here all the day idle? They say unto him, Because no man hath hired us. He saith unto them, Go ye also into the vineyard, and whatsoever is right, that shall ye receive. So, when even was come, the Lord of the vineyard saith unto his steward, Call the laborers, and give them their hire, beginning from the last unto the first. And when they came that were hired about the 11th hour, they received every man a penny. And when the first came, they supposed that they should have received more, and they likewise received every man a penny. And when they had received it, they murmured against the good men of the house, saying, These last have wrought but 1 hour, and thou hast made them equal unto us, which have borne the burden and heat of the day. But he answered one of them, and said, Friend, I do thee no wrong. Didst not thou agree with me for a penny? Take that thine is, and go thy way. I will give unto this last, even as unto thee. Is it not lawful for me to do what I will with mine own? Is thine eye evil because I am good? So the last shall be first, and the first last. Oh. Many be called, a few chosen. Merenungkan kisah hari ini, sebagai manusia pasti kita sependapat dengan mereka yang protes. Bagaimana mungkin semua disamakan, pagi, siang, dan sore disamakan? Disinilah letak keistimewaannya, bahwa pembagian upah dalam pemahaman kerajaan Allah berbeda dengan konsep kita manusia pada umumnya. Saudaraku terkasih, Yesus melukiskan bahwa kerajaan surga itu sebagai kebun anggur. Pemilik kebun anggur adalah Allah, dan para pekerja adalah orang-orang yang percaya. Yesus menceritakan bahwa Allah terus mencari orang-orang untuk bekerja di kebun anggurnya. Bagi mereka yang bekerja, semua diberikan upah yang sama, yaitu 1 dinar. Para pekerja lupa bahwa mereka beda. Pada awalnya hanyalah pengangguran. Mereka tidak melihat kemurahan si tuan kebun anggur yang mencari dan menyuruh mereka bekerja. Seharusnya mereka bersyukur karena mereka bisa bekerja ketimbang mereka nganggur. Tapi yang terjadi adalah mereka iri hati dengan kebaikan dan kemurahan si tuan kebun anggur ini. Kita kadang seperti mereka yang protes dalam kisah Injil. Kadang kita mengatakan Tuhan tidak adil. Kita begitu dikuasai oleh rasa iri dan kecemburuan. Padahal Tuhan sudah begitu baik dengan kita. Maka tidak mengherankan bila kita dikuasai oleh sikap iri dan cemburu, dan itu justru membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Membuat kita semakin melupakan Tuhan. Saudara terkasih, hari ini kita diingatkan betapa penting membangun rasa syukur akan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kita belajar dari perikop Injil hari ini bahwa Allah bermurah hati. Dia punya hak menentukan, memberikan sesuatu kepada kita. Tinggal bagaimana kita membuka hati untuk kebaikan-kebaikan Allah itu.
Kalau kita merenungkan dengan jujur, Allah luar biasa untuk kehidupan kita setiap saat. Ia selalu memberikan berkat untuk kita. Pertanyaannya adalah, apakah berkat-berkat itu membuat kita semakin bersyukur atas kebaikan Tuhan, ataukah kita melupakan Tuhan? Ataukah kita membiarkan diri kita dikuasai oleh rasa protes, iri hati, dan segala macamnya? Berhentilah melakukan hal-hal seperti itu. Sudah saatnya kita belajar bersyukur, karena bersyukur membuat kita akan bahagia dalam hidup. Amin. Salam Keluarga Kudus Nazaret. Semoga kita semua hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Berkah dalam.